Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ya. eh Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda-tanda ya adanya gangguan sihir di dalam diri Anda. Ya, yang pertama sakit kepala. Sakit kepala berat ya, tanpa sebab medis yang jelas. Yang kedua, nyeri di punggung dan bahu. Yang ketiga, gangguan perut, mual dan muntah, diare tanpa sebab. Yang keempat, sulit tidur, insomnia mendadak. Ya, jadi Anda ini akan dibuat resah gitu ya. Dibuat resah dan gelisah. Selanjutnya, mimpi buruk yang berulang ya. Anda akan mimpi buruk itu yang berulang-ulang ya, mimpi hewan buas, mimpi makhluk halus, demit dan sebagainya. Selanjutnya tubuh terasa berat, lemas tanpa sebab. Selanjutnya rasa panas di tubuh pada saat malam hari. Jadi malam itu sumuk, panas ya. Ya, selanjutnya memar atau lebam di tubuh tanpa tahu asalnya. Selanjutnya detak jantung ya, cepat tanpa sebab medis. Selanjutnya rasa sesak di dada. Tanda selanjutnya adalah tanda mental dan psikologis ya. Orang yang terkena gangguan sihir mudah marah tanpa alasan yang jelas, perasaan ketakutan berlebihan, sering cemas dan gelisah, mendengar suara aneh saat sendiri ya, pikiran kacau ya, sulit konsentrasi, hilang semangat hidup, sulit berpikir jernih, depresi berat mendadak, mudah lupa sesuatu yang sederhana, merasa ada yang mengawasi atau mengikuti. Selanjutnya tanda spiritual, malas beribadah padahal dulu Anda itu rajin, berat saat menjalankan ibadah seperti sholat atau zikir, tidak nyaman ya mendengar ayat-ayat suci. Ojo meneh ayat suci ya, adzan itu kadang ya kuping panas kok. Sulit membaca Al-Quran ya, berat di lidah, ngantuk, reaksi aneh saat mendengar bacaan ruqyah. Ya, saya dulu pernah ya terkena sihir itu tak terapi ya. Saya terapi itu bacaan ruqyah itu ya, saya setel itu enggak ada efeknya ya. Ya, kenapa kok enggak ada efeknya? Hanya mendengarkan itu enggak ada efeknya. Ya hanya tergesek saja tapi enggak ada efeknya. Karena powernya yang baca kurang ya. Terus mendadak benci pada hal-hal yang suci, merasa benci tanpa sebab ke keluarga atau pasangan, tiba-tiba ada rasa cinta berlebihan pada orang asing ya, hubungan rumah tangga tiba-tiba retak tanpa alasan yang kuat, dan tidak betah berada di rumah ya. Ini biasanya seperti ini. Kalau kita berada di rumah itu kita pingin keluar, tidak betah. Tapi kalau kita berada di luar, kita pingin pulang. Nah, itu positif ya, indikasi adanya gangguan sihir. Mimpi bertemu ular, anjing hitam, tikus ya, dan mimpi-mimpi yang menyeramkan lainnya. Ada juga mimpi yang tidak menyeramkan ya, tapi itu juga tanda adanya gangguan sihir ya, yaitu mimpi sekolah dan mimpi bekerja. Ya, mimpi sekolah Anda sudah lulus dari sekolahan itu, mimpi bekerja Anda sudah keluar dari pekerjaan itu. Ya, dan Anda mimpi itu sebenarnya itu adalah petunjuk bahwasanya Anda mengenal ya pelaku sihir itu gitu. Mimpi berada di kuburan atau tempat yang gelap, mimpi dikejar-kejar, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, mimpi dimakan binatang buas, mimpi melihat darah, kotoran atau yang najis ya.
Nah, terus tanda-tanda sihir dalam kehidupan sehari-hari, usaha atau rezeki seret mampet tanpa sebab yang jelas, wis tidak masuk akal gitu loh ya. Saya dulu alami itu, saya melamar pekerjaan itu tidak diterima teman-teman. Selama berapa lama? 4 tahun. Coba bayangkan. Tidak masuk akal gitu loh. Biasanya saya keluar pekerjaan ya, keluar perusahaan itu 2 minggu sudah dapat. Itu pun nolak-nolak saya. Ya. Tapi ketika terkena sihir itu ya sampai 4 tahun. Ya. Kehilangan barang penting berkali-kali. Sering mengalami kesialan yang berturut-turut. Barang-barang di rumah rusak mendadak, ya. Rumah terasa suram, panas, atau pengap tanpa sebab. Nah ini ya, biasanya kalau memang rumah itu ya atau orangnya terkena sihir, itu udara dari luar tidak bisa masuk, udara dari dalam tidak bisa keluar. Ya seperti ada tirai itu, pembatas itu. Sehingga rumah itu akan panas ya, kondisinya panas. Selanjutnya tumbuhan di sekitar rumah cepat layu atau mati. Banyak binatang aneh datang ke rumah. Katak, ular kecil, ya, serangga. 45. Bau busuk yang tidak jelas sumbernya di rumah. 46. Merasa ada angin lewat atau sentuhan saat sendiri. Ya. Selanjutnya bayangan hitam lewat sekilas, ya. Atau Anda sering melihat sekelebatan. Itu juga indikasi ya. Atau ketika Anda ini sedang tidur itu merasa diawasi. Ya, sering bertengkar kecil yang berujung besar tanpa sebab masuk akal. Terus kehidupan sosial menjadi buruk tiba-tiba, dijauhi teman, difitnah, minder, ya. Jadi seperti itu. Dan tanda yang katakanlah itu bisa Anda cek ya, ketika Anda katakanlah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau Anda mau cek ya, Anda ini mau sholat itu ya, Anda wudhu kan. Ketika Anda wudhu itu kentut, nah itu positif. Ya, ada sihir ya, ada makhluk halus di dalam tubuh Anda. Atau Anda bisa cek lagi ya. Ketika Anda ini katakanlah apa itu? Sholat ya, itu Anda lupa bacaan sholat, bukan lupa lali gitu enggak ya, tapi salah penempatan. Anda sholat subuh niatnya sholat maghrib, nah, itu positif ya. Dan banyak lagi ya tanda-tanda sihir. Wes pokoknya hidupmu itu selalu penuh dengan kecemasan, selalu penuh dengan ketakutan. Kalau itu Anda alami, ya positif ya. Ada gangguan sihir di dalam diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.